Pemirsa, meski PDI Perjuangan telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, sejumlah aksi kader partai ternyata justru condong ke Prabowo Subianto. Setelah Gibran Raka Buming Raka, hari ini PDI Perjuangan memanggil Effendi Simbolon atas sikapnya yang memuji capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali berulah. Kali ini, sikap Effendi Simbolon dalam acara Rakernas Punguan Simbolon Dohot Boruna se-Indonesia (PSBI) dituding telah melanggar sikap partai. Dalam acara perkumpulan non-politis ini, Effendi Simbolon selaku Ketua Umum PSBI terang-terangan memuji dan mengapresiasi kepemimpinan Prabowo Subianto. Dia menilai sosok Prabowo dibutuhkan untuk menjadi nahkoda Indonesia ke depan. Ya, saya kader partai, tapi sekaligus juga saya punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab politik, ya, bahwa kita juga menyuarakan. Kalau Prabowo apakah cocok menjadi nahkoda itu? Kalau saya pernah menyampaikan, saya melihat seyogianya yang bertarung sekarang itu ada Prabowo yang setara begitu. Jadi kelasnya itu sama gitu. Kelas-kelas, kalau ada 3, ada 4 ya sekelas Prabowo lah. Prabowo yang hadir dalam acara tersebut menyambut baik dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh Effendi Simbolon dan keluarga besar PSBI. Namun, aksi Effendi Simbolon ini langsung membuat sejumlah petinggi PDIP meradang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku Dewan Kehormatan Partai akan meminta penjelasan. Seluruh kader PDI Perjuangan setelah 21 April ketika keputusan sudah diambil oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri, semua harus satu arah, yaitu mendukung Pak Ganjar Pranowo. Bagi yang tidak memberikan dukungan, Dewan Kehormatan langsung secara otomatis, secara sistemik menjalankan tugasnya. Nah, sehingga kedisiplinan partai ini sesuatu yang sifatnya mutlak karena PDI Perjuangan adalah partai ideologi. Menanggapi pemanggilan terhadap Effendi Simbolon, Prabowo Subianto mengaku hal tersebut merupakan urusan internal PDIP. Bapak gitu Pak, itu gimana tanggapannya Pak? Ya, saya kan diundang acara acara kebudayaan, acara adat. Ya, saya hormati undang. Tapi dia dipanggil PDIP Pak, itu urusan bukan urusan saya. Ya. Meski telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, sejumlah kader PDIP tampaknya masih enggan mendukung penuh. Bahkan, sikap Presiden Joko Widodo juga terkesan mendua dan lebih sering tampak mesra dengan Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sebelumnya pemirsa, pada Mei lalu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka juga dipanggil Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Pemanggilan tersebut buntut pertemuan Gibran dengan kandidat calon presiden Prabowo Subianto. Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka dipanggil DPP PDIP. Pemanggilan ini terkait deklarasi yang dilakukan relawan Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto di Solo sebelumnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan Wali Kota Solo tersebut. Salah satunya mengenai pertemuan dengan Prabowo Subianto. Hasto juga mengaku sudah memberikan nasihat kepada Gibran Raka Buming Raka. Menjelang pemilu itu begitu banyak dinamika politik yang akan terjadi, begitu banyak yang melakukan dansa-dansa politik. Di dalam politik itu harus menyampaikan segala sesuatunya itu dengan keyakinan dan kemudian melihat momentum.
Bahkan Ibu juga menyampaikan misalnya bagaimana perjuangan Ibu Mega ketika menghadapi Pak Harto, itu ada strategi yang sifatnya aktif, progresif, mengambil momentum. Sementara, Gibran Rakabuming Raka mengaku berterima kasih kepada Hasto Kristianto yang sudah memberikan nasihat. Gibran menegaskan akan tegak lurus terhadap arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum. Dalam pemanggilan ini, selain diterima oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Gibran juga diterima oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana pemanggilan Effendi Simbolon oleh PDI Perjuangan? Kita akan langsung tanyakan kepada reporter TV One Nadila Saleh yang ada di kantor DPP PDI Perjuangan. Nadila, hasil dari pemanggilan terhadap Effendi Simbolon ini apa, dan ketika pertemuan antara Effendi Simbolon dan juga Prabowo Subianto ini sebetulnya apakah sudah seizin dari PDI Perjuangan atau belum, atau bagaimana sebetulnya? Ya, baik Davita, selamat petang. Memang ini baru saja usai berlangsung pemanggilan terhadap politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang baru saja usai berlangsung, yang mana memang pemanggilan ini terkait dengan pernyataan dirinya yang mana dia menyebutkan harapan untuk Indonesia dinakodai oleh Prabowo Subianto dalam acara di pembukaan PSBI di Hotel Arya Duta pada Jumat kemarin. Dan memang ini dapat kami informasikan bahwa pertemuan ini berlangsung sekiranya selama 1 jam seperti itu di DPP PDI Perjuangan. Tadi kami melihat Hasto Kristianto hadir dalam pertemuan ini ataupun pemanggilan ini. Kemudian Kamarudin juga hadir. Selain itu juga Effendi juga tadi kami melihat hadir pada pukul 12.55 dan kemudian pertemuan berlangsung pada pukul 1. Usai pertemuan berlangsung tadi sempat dilakukan press conference yang disampaikan secara langsung dan dihadiri oleh Kamarudin dan juga Effendi, dan tadi disampaikan secara langsung oleh Hasto Kristianto yang menyebutkan sejumlah poin-poin yang merupakan hasil pertemuan dari pemanggilan terhadap Effendi hari ini. Tadi kami mendengar Hasto menyebutkan bahwa dalam pertemuan ini nantinya hal ini akan dibawa dalam rapat kerja yang tadi belum disampaikan kapan akan dilakukan rapat kerja tersebut, yang mana artinya di sini Ginavita dan juga pemirsa bahwa memang dalam pertemuan ini belum menyimpulkan apa hasil dari pertemuan ini, yang karena memang nantinya Hasto menyebutkan akan membawa hal ini dalam rapat kerja nantinya seperti itu. Kemudian tadi Hasto juga menyebutkan bahwa tadi telah mendengar klarifikasi dari Effendi yang menyebutkan bahwa hingga saat ini dirinya masih solid untuk mendukung Ganjar Pranowo dan masih solid bersama dengan PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Tadi juga disebutkan memberikan ataupun menjelaskan klarifikasi dari Effendi kepada Hasto Kristianto dan juga Komarudin mengenai kejadian yang terjadi di Arya Duta, karena memang saat itu dia mengikuti acara mengikuti pembukaan acara PSBI di Arya Duta pada Jumat kemarin, bersama di situ juga hadir Prabowo Subianto yang hadir dengan kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, sehingga pada saat itu dirinya di doorstop oleh wartawan seperti itu, dan kemudian menyampaikan bahwa dirinya bukan mendukung, tapi berharap agar Prabowo Subianto menakodai Republik Indonesia seperti itu. Sementara demikian, Gina, kembali ke Anda. Baik, PDIP akan mengambil sikap ya setelah nanti menjalani Rakernas. Terima kasih banyak Nadila Saleh melaporkan langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan. Pemirsa, adu kuat terjadi antara Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo dalam survei terbaru pasangan Capres-Cawapres 2024. Informasinya saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.
Pemirsa, adu kuat terjadi antara Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo dalam survei terbaru pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei menemukan tidak ada perbedaan signifikan elektabilitas pasangan Prabowo versus Ganjar. Survei SMRC merilis hasil simulasi elektabilitas bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dengan sejumlah bakal cawapres. Ganjar dipasangkan dengan sejumlah tokoh diantaranya Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, dan Mahfud MD. Ganjar dan pasangannya disimulasikan melawan pasangan Prabowo Muhaimin dan Anies AHY. Hasilnya, survei mengungkap tidak ditemukan perbedaan signifikan antara Ganjar Pranowo dan pasangannya melawan Prabowo Muhaimin. Pasangan Ganjar itu dengan Airlangga Hartarto gitu ya, kita mendapatkan angka 33,2%, menjadi kompetitif dengan Prabowo Subianto kalau berpasangan dengan Caimin, dengan Muhaimin Iskandar. Ya 33,2, 31,1. Saiful Mujani menyebut hasil simulasi Ganjar versus Prabowo tidak signifikan karena tidak melebihi margin of error yaitu 6%. Perbedaan antara Ganjar berpasangan dengan Mahfud dengan Prabowo berpasangan dengan Muhaimin itu bedanya 3,2%, dan itu kurang dari 2 kali margin of error. Walaupun media ini bisa menulis potensial itu mengatakan Ganjar Mahfud unggul atas Prabowo Muhaimin karena angkanya beda. Angka absolutnya. Iya, angka absolutnya berbeda. Padahal secara statistik tidak boleh dikatakan begitu harusnya. Tidak boleh. Ya. Kita akan ingin mengatakan dan menegaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dukungan terhadap dua pasangan ini gitu ya. Kalau dengan Anies ya signifikan perbedaannya. Menurut SMRC, pertimbangan memilih cawapres untuk Ganjar Pranowo bisa dilakukan dengan menelusuri rekam jejak para tokoh. Tim TV One mengabarkan. Dan berikut hasil survei SMRC, simulasi elektabilitas Ganjar Pranowo dan pasangannya melawan Prabowo Muhaimin dan Anies AHY. Kita ke kabar lainnya pemirsa, jelang pemilu 2024 baliho bergambar calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden ini ada ya di wilayah Pati, Jawa Tengah, di mana pemasangan baliho tersebut diklaim merupakan inisiatif dari sejumlah bacalek Partai Gerindra dan relawan Prabowo Subianto. Sejumlah baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan kandidat calon Presiden Prabowo Subianto bertebaran terpasang di sejumlah titik di Jalan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Seperti yang terlihat di Jalan Protokol Kota Pati, Jalan Jenderal Sudirman, Desa Puri, Kecamatan Pati, Kota. Tak hanya di Jalan Protokol Kabupaten Pati, baliho lainnya terpasang di Jalan Pantura Pati Rembang di wilayah Kecamatan Juwana, serta terpasang di sejumlah jalan antar kecamatan. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati mengaku pemasangan baliho tersebut inisiatif dari sejumlah bacalek dan relawan Capres Prabowo Subianto.
Dengan pemasangan itu adalah karena Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini adalah baik-baik aja, maka dicantumlah foto Pak Jokowi, sehingga nanti biar masyarakat itu tahu bahwasanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu rukun-rukun aja. Inisiatif mereka sendiri tanpa ada perintah dari manapun. Meski selama ini Kabupaten Pati dikenal sebagai kandang banteng atau basis massa PDIP, namun DPC Gerindra Pati mengklaim pemasangan baliho dan spanduk bergambar Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi dan Bacalek Partai Gerindra tidak mendapat pertentangan di masyarakat. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kabar pemilu akan kembali hadir saat lagi untuk Anda tetap bersama kami. Pemirsa, setelah keluar dari Lapas Sukamiskin, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendatangi Balai Pemasyarakatan Bandung untuk mengurus bebas murninya. Senin pagi, Anas Urbaningrum bersama dengan puluhan relawan dan sahabatnya mendatangi Balai Pemasyarakatan Bandung. Menurut Anas Urbaningrum, pemirsa, setelah 3 bulan menjalani program cuti menjelang bebas, ia sudah dinyatakan benar-benar bebas. Anas akan fokus pada urusan pribadinya dan urusan politik di tanah air. Diketahui Anas bebas mendapatkan program cuti menjelang bebas pada 11 April 2023 setelah menjalani hukuman kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Bogor pada 2014 silam. Karena perintah kunci ke atas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cirebon, Jawa Barat meminta partai politik untuk segera melakukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon legislatif hingga batas waktu yang ditentukan. KPU Kabupaten Cirebon memanggil perwakilan 18 partai politik dalam rapat koordinasi persiapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif di kantor KPU Kabupaten Cirebon. KPU menyebut dari total 862 bacalek anggota DPRD Kabupaten Cirebon, ada 87% bacalek anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang belum memenuhi syarat. Sebagian besar bacalek yang belum memenuhi persyaratan itu, pemirsa, ini rata-rata masalah kelengkapan 9 item seperti persyaratan administratif, keterangan dari instansi terkait termasuk juga kegandaan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Akhir kata saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.